Lalu apa kata Nabi? Itu Jibril, zaka Jibril, itu Jibril ja'akum liya'allimakum dinakum, datang kepada kamu untuk mengajarkan din, agama. Maka di sini para ulama kita membuat rumusan bahwa din, agama itu ada 3 unsurnya. Yang nomor 4 udah masuk ke rukun iman. Yang nomor 4 tadi apa? Kapan? Kiamat. Udah masuk ke rukun iman. 3 tahapan, 3 kesempurnaan. Pertama al-Islam, yang kedua al-iman, yang ketiga al-ihsan. Kita mengira kalau sudah Pak Haji, Islamnya sudah sempurna. Iya, Islamnya sudah sempurna, tapi imannya belum sempurna, ihsannya belum sempurna. Artinya agamanya belum sempurna. Gitu. Mungkinkah orang yang belum haji, tidak sanggup zakat, dia sampai ke derajat ihsan? Mungkin. Itu sangat mungkin. Apakah orang alim, ulama, doktor, LC, MA itu mesti orangnya sampai ke derajat ihsan? Belum tentu. Bisa jadi jamaah biasa udah nyampe. Bisa jadi. Bisa jadi nggak kiai, nggak dikenal sebagai ulama, justru dia setiap sholat merasakan hadirnya Allah Ta'ala. Udah nyampe ke ihsan. Kalau kiai, ustadz malah sebelum ceramah mikirin, mau ceramah apa gue nih? Hati-hati Pak. Ini rahasia saya sebelum belajar ihsan. Sebelum saya matang belajar ihsan, dulu kalau mau ceramah mikirin, ceramah apa gue nih? Ya, mikir. Jadi dalam rokaat-rokaat itu malah mentartib bahan-bahan ceramah. Makanya sholatnya nggak nikmat. Lain lagi sama karyawan, mikirin kerjaan, pegawai mikirin kepegawaiannya, pedagang mikirin dagangannya, macam-macam. Jadi orang sibuk dengan apa yang dibawa, yang di luar. Nah, inilah problem orang yang tidak ihsan. Sibuk dengan yang di dunia, terus dibawa persoalan dunia ke dalam ibadah. Nah ini seharusnya kan dibalik, ibadahnya dibawa ke dunia. Ini enggak, dunianya dimasukin ke ibadah. Makanya pikirannya keluyuran Bapak sholat. Baru takbir, Allahu Akbar, udah keluyuran kemana-mana ya. Iya, begitu enggak? Kenapa? Kita baru belajar sholat al-Islam, belum belajar sholat al-iman dan al-ihsan. Oke. Al-Islam itu melahirkan satu ilmu bernama fikih. Apa arti fikih? Pemahaman terhadap hukum Islam yang zahir. Contoh, setiap buku-buku fikih dimulai dari cara bersuci. Di sini ada kajian fikih? Ada ya? Dimulai dari fikih? Dimulai dari taharah bersuci? Iya. Bersucinya apa? Bersuci dari hadas besar, hadas kecil. Pakai apa? Pakai air. Air ada 7 macam. Terus ada lagi, ada kategorisasi air. Air suci, mensucikan, suci, tidak mensucikan, air mustakmal, air bla 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 bla. Kapan air tidak suci? Itu pembahasan fikih. Pembahasan fikih. Kita dari dulu belajar al-Islamnya baru di situ-situ, jalan di tempat. Coba Pak, ini supaya gampang. Jadi belajar al-Islam itu bisa satu paket sama al-Islam, nggak usah lama-lama, bisa langsung, nggak usah nunggu tua dulu, pakai puasa 40 hari dulu, nggak perlu ya. Contoh, ini Bapak Saudara, kalau sholat di sarungnya, di gamisnya, di celananya ada percikan sedikit dari kotoran, misalnya tadi buang air kecil, buang air besar, ada percikan dikit, terus nggak dibersihkan pakai air, dipaksain sholat. Apa yang terjadi? Dari awal takbir sampai akhir assalamualaikum, apa yang terjadi? Pikirannya ke itu sarung gue kayaknya gitu ya, kayaknya enggak ya kali ya. Jadi terjadi yang kita sebut taraddud. Apa arti taraddud? Keraguan. Sholat tapi ragu. Akhirnya sholat tidak ingat Allah, tapi ingat sarung kotor gak ya, suci gak ya, kotor gak ya, suci gak ya. Bayangkan kalau ada kotoran di fisik, kotoran di sarung,
lalu kita biarkan sedikit saja di ujung, maka sholat kita terganggu dari awal sampai akhir. Apalagi jika kotoran itu ada di otak, ada di mata, ada di telinga, ada di kolbu, ada di perut, ada di kemaluan, ada di kaki, ada di satu tetes darah. Bisa nggak khusyuk? Saya jamin wallahi, demi Allah, 3 kali, demi Allah, tidak akan khusyuk. Kenapa? Karena orang ini belum suci. Masih ingat kisah Nabi Musa? Dalam surat Thaha, Nabi Musa itu pengembala. Pengembala, sendalnya pasti kena kotoran. Ketika dia melihat cahaya, dibilang ke istrinya, anak dari Nabi Syuaib, wahai istriku yang saleha, kamu pulanglah ke rumah, tunggulah di sana, aku hendak memenuhi panggilan Rabbku. Jadi belum melihat cahaya Allah. Di mana? Di Goa Tur, Sina. Masuk ke sana, sebelum masuk apa kata Allah? Fakhla na'alaik. Maka lepaskanlah sendalmu. Jadi ternyata masuk ke rumah ibadah, melepas sendal, itu syariat sudah tua dari Nabi Musa alaihissalam dan bertahan sampai hari ini. Saya sudah masuk sinagog pakai sendal. Udah masuk gereja belum? Masuk gereja pakai sendal, tapi masuk masjid la yajuz, ya, nggak boleh pakai sendal. Sendalnya taruh, pikirannya bawa, kolbunya bawa. Jangan sampai bawa sendal tapi pikiran taruh di pintu. Ya, ini yang terjadi. Apa pasal makan Allah? Jangankan kita, Nabi Musa ada kotoran di sendalnya, ini filosofi aja sebenarnya, hikmah. Fakhla'an alaik, tinggalkan sendalmu karena ada kotoran di situ, baru masuk. Ya. Ini disebut muqaddas tua. Ya, tua bukan tua bahasa Indonesia, tua tempat, nama tempatnya ya. Muqaddas itu tempat yang suci. Jemaah hadirin yang hadirat yang muliakan Allah. Jadi ketika bersuci, waktu menyuci wajah, langsung itikadkan, ya Rabb, gugurkan dosa mataku. Itu sudah sampai di ihsan. Sudah sampai di ihsan langsung. Ketika mencuci tangan, ya Allah, di tanganku ada maksiat, di tanganku ada kezaliman, maka tolong bersihkan. Begitu terus sampai kepada ujungnya. Ketika mengusap kepala, ya, kepala kita kan banyak pikiran joroknya, ya, berapa file yang jorok-jorok di sini, sangat banyak. Nah, itu yang makanya Imam Malik mengharuskan untuk mengusap dari depan sampai belakang, balik lagi. Tapi Imam Syafi'i melihat di ayatnya nggak mesti semua kok gitu. Jadi perbedaan ini hanya perbedaan para imam, tapi ayatnya tidak menyinggung itu. Nah, jadi bisa sebenarnya. Kembali ke fikih. Ihsan itu bercontoh aja biar gampang nyampenya. Kita kembali ke fikih. Fikih ini karena pemahaman fisik. Tadi Imam Malik ini imam salafus soleh. Karena sering nama salaf sekarang sering disebut orang. Wafat tahun 179 Hijriah. Salaf itu abad pertama, kedua, ketiga kata mereka. Ya sudah, berarti ini masuk salaf nggak? 179 wafatnya. Masuk salaf berarti sebelum 300 toh? Ya. Imam Malik memahami dari gurunya Nafi' dari Ibnu Umar dari Nabi. Ini disebut silsilah. Bahwa ngusap kepala harus semua. Tapi Imam Malik mengatakan kalau dijilat sama si guguk, wow, kita sebut ya anjing gitu ya, itu tidak mesti diusap sampai 7 kali, nggak mesti pakai tanah, cukup 3 kali. Kenapa? Beliau dapat riwayat begitu, menjadi jalur Abu Hurairah. Tapi Imam Syafi'i dapat riwayat lain yang lebih kuat, dibersihkan pakai tanah sekali lalu disiram. Ya, sampai 7 kali dengan hitungan tanah itu. Dan Imam Syafi'i memilih. Jadi ini yang disebut mazhab. Jadi mazhab itu bukan agama baru. Mazhab itu adalah pemahaman hadis. Jadi bolehkah bermazhab? Bukan boleh lagi, wajib. Bermazhab itu wajib. Karena kalau tidak bermazhab, lalu paham nggak? Karena bermazhab artinya berfaham. Gitu ya. Jadi tolong diluruskan. Saya nggak mau ikut mazhab Syafi'i.
Nah, mungkin yang kita bayangkan mazhab Syafi'i itu buatan Imam Syafi'i, itu keliru, Pak. Mazhab itu artinya pemahaman yang diwariskan oleh Nabi, lalu ke sahabat, lalu ke tabi'in, tabi'ut tabi'in, terus sampai sekarang. Itu disebut mazhab. Sistem berpikirnya disebut dengan manhaj. Apa arti manhaj? Sistem berpikirnya. Maka mazhab banyak, manhaj juga banyak, nggak ada satu. Gak mungkin manhaj lebih dari satu, mazhab lebih dari satu. Ini guru murid bisa beda loh ya. Guru murid beda. Contoh saya juga beda sama guru saya. Guru saya mengatakan boleh azan di kubur. Bagi saya nggak usah. Bukan berarti saya nyalahin guru saya, nggak. Tapi bagi saya nggak usah, karena nggak ada tuntunannya. Tapi kata guru saya ini ada dalil kiasnya. Nah, di situnya kita udah bisa beda. Bisa beda loh ya. Ini guru murid. Jadi saya mikir-mikir, beda itu apakah buruk adab atau anugerah? Ternyata beda itu anugerah. Kita beda dijadikan bencana. Ini kemudian membuat kita rusak. Apakah pernah Imam Syafi'i mengatakan, guru gua tuh bodoh ya, Imam Malik tuh orang nggak pinter, masa hadis begini dipakai? Nggak ada kalimat itu muncul. Sekarang anak muda baru hijrah udah berani ngomong, Ustadz itu tuh nggak bener. Kenapa? Masa pakai hadis itu? Nah, ini contohnya. Ini karena belajar ilmu sebelum adab. Ingat, Imam Malik berkali-kali ngomong, Imam Salafus Saleh, ta'allamul adab qabla al-ilm. Belajar adablah sebelum belajar ilmu. Itu saya orang Sumatera. Ini depan saya ada orang Sumatera nih kedua ya. Kami dulu belajar ilmu sebelum adab. Maka kalau beda sedikit, itu langsung nentang guru. Gurunya senang ditentang, Pak, karena tujuan gurunya biar debat. Ini bedanya orang Sumatera itu. Di Banten, di Sunda, di Jawa, Madura, itu kalau pertama masuk pesantren, kitab pertama yang dipelajari ta'limul muta'allim atau adabut ta'lim. Artinya adab-adab belajar. Makanya saya ngobrol dengan senior saya namanya Pak Dasriza. Dulu orang Kementerian Agama pindah ke kampus ya. Apa kata dia? Saya pikir-pikir lama, dia peneliti bertahun-tahun. Apa kata dia? Saya pikir-pikir kayaknya orang-orang sana itu, orang kita maksudnya, kurang adab tapi cerdas. Karena apa? Karena nggak belajar adab dulu sebelum ilmu. Nah, tapi dia coba punya kritik sama orang Pulau Jawa. Apa kata dia? Kok orang Jawa ini adabnya tinggi-tinggi, tapi kadang-kadang ilmunya nggak nembus. Dia punya tujuan ini juga, Bang, kritis. Kita kirain memuji orang Jawa, ternyata mau kritik juga ya. Nggak ada yang lepas dari kritikan sama dia. Kebanyakan adab lama ngajinya. Ya, macam-macam ya, wallahu taala alam. Terlepas dari masalah ini, Imam Malik dipuji oleh Imam Syafi'i, pada mereka beda. Apa kata Imam Syafi'i? Laula Malik lahalaka Syafi'i. Lahalaktu. Kalau nggak ada guru ke Malik, Syafi'i binasa. Syafi'i nggak ada ilmunya. Lalu dipuji apa? Kalau nggak ada Malik, nggak ada Sufyan, halakal Hijaz. Maka negeri Hijaz yang sekarang jadi Saudi hancur. Ilmunya nggak ada. Nah, ini kita lihat. Jadi ulama itu beda, tapi nggak saling hujat. Tapi adakah ulama yang menghujat? Ada satu. Ya. Saya tunjukin, mau nggak ditunjukin? Ya, sebelum Imam Syafi'i itu ada ulama yang seumuran dengan Imam Malik, namanya Hammad bin Zaid. Siapa? Hammad bin Zaid. Hammad bin Zaid ini tinggal di Basrah. Basrah dekat Baghdad, Irak. Nggak jauh dari situ kayak Jakarta sama Bandung. Ada namanya Kufah. Basrah ini kota-kota orang yang rendah hati, banyak ilmu hadis. Tapi di Kufah kota politik, banyak pembohong, banyak pencitraan, banyak pembual, banyak hadis palsu. Tapi juga banyak orang pinter. Karena ini rumus, di mana banyak kemungkaran, maka di situ banyak kebaikan. Kalau ada orang buat mungkar, maka amar ma'rufnya kenceng. Itu udah rumus, sunatullah. Di mana ada orang suka nyalah-nyalahin, maka di sini ada orang yang suka bener-benerin gitu. Di mana ada dakwah yang keras, maka nanti dakwah yang lembut juga akan bertambah kuat. Itu sunatullah. Ya, sunatullah terjadi. Ahmad bin Zaid
mengata-ngatai seorang imam yang kita kenal selama ini imamnya hebat. Siapa nama imamnya? Imam mazhab pertama yang kita kenal siapa? Abu Hanifah. Sebelum beliau sebenarnya sudah banyak, tapi yang kita kenal kebanyakan orang awam adalah Imam Abu Hanifah. Wafat tahun 150 Hijriah, beliau wafat, Imam Syafi'i lahir. Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ini karena tinggal di Kufah. Dulu belum ada Google, belum ada YouTube, belum ada telepon. Maka kalau ngecek hadis nggak bisa pakai telepon, nggak bisa pakai Google. Dulu kalau mau ngecek hadis harus melakukan perjalanan manual, pakai onta, sampai kemana. Orang mengatakan saya dapat hadis dari fulan, harus dikejar. Fulannya negeri mana harus dikejar. Karena keterbatasan transportasi, karena dulu tidak ada taksi, nggak ada ojek online gitu ya, nggak ada pesawat. Nanti kalau saya sebut iklan lagi ya, iklan gratis. Maka beliau memilih untuk langsung menggunakan qiyas. Qiyas itu membandingkan sisi persamaan antara dua hal yang ada dalam syariah dengan hal baru. Apa persamaannya? Jika sama maka hukumnya sama. Gitu. Disebut qiyas. Contohnya, bolehkah zakat fitrah pakai fulus atau yang senilai dengan makanan? Kalau dulu nggak ada beras juga kan di situ. Yang senilai dengan gandum dan kurma. Apa kata beliau? Boleh. Beliau mengatakan di zaman itu kalau ada orang mengatakan berzakat fitrah pakai dinar, dirham, pakai fulus, itu dianggap orang sesat. Tapi Abu Hanifah, dia kan ditawarin jadi hakim agung, nolak sampai disiksa. Milih jadi apa? Jadi pedagang kelontong. Jadi punya minimarket sendiri, buka toko di pasar, dan beliau jadi pedagang. Karena beliau praktisi ekonomi, praktisi dagang, praktisi bisnis tradisional, beliau melihat kebutuhan ekonomi mikro itu terlihat jelas. Apa kata beliau? Orang itu lebih butuh fuluskah, dinar dirhamkah daripada makanan. Ya udah kalau gitu kasih aja yang senilai dengan apa yang ada dari gandum. Berarti pakai fulus dong. Kalimat ini nyebar kemana-mana. Tidak ada satu ahli hadis pun yang berani mengikutinya. Akhirnya Hammad bin Zaid karena dapat kabar. Yang dia dapat kabarkannya apa? Abu Hanifah main-main sama hadis. Tapi apakah Abu Hanifah main-main sama hadis? Enggak. Nah ini, bayangkan selevel Hammad bin Zaid kena hoax. Pada ulama ahli hadis loh ya, nggak pernah ketemu. Apa kata Hammad? Itu Abu Hanifah musuh Allah karena dia telah menjadi teman iblis melakukan qiyas. Yang pertama melakukan qiyas adalah iblis. Lalu nggak lama berapa itu tahun 150 Hammad bin Zaid dengar Imam Abu Hanifah wafat. Apa kata dia? Taharatil ardu danasataha. Bumi telah mensucikan kotorannya. Dia anggap Abu Hanifah itu najis. Bayangkan, dulu ada loh ya. Tapi seandainya Imam Hammad bin Zaid tahu kondisi Abu Hanifah, dia nggak akan ngomong gitu, ya kan? Sekarang semua lembaga zakat, baik yang temporal di masjid ini ataupun yang resmi, ada 11 lebih yang resmi ya dari negara. Jangankan fulus, e-commerce ya, pakai gesek, pakai apa lagi nih? Transfer online, OVO, atau iklan lagi deh. Nah, bayangkan teman-teman, kata-kata Abu Hanifah baru relevan setelah tahun 1330-an sampai ke sini. Waktu saya kecil, guru-guru saya masih bilang nggak boleh bid'ah. Sekarang kita nggak bisa tolak. Ya, nggak boleh, nggak bisa tolak malah ya. Nah ini disebut mazhab. Maka dalam mazhab ketika berbeda bukan beda Islam, dia cuma beda faham. Nah, maka bedakan Islam dengan pemahaman terhadap Islam itu beda. Beda ya. Pemahaman saya terhadap Islam itu belum tentu suci, tapi Islam itu suci. Al-Quran itu suci, tapi penafsiran saya terhadap Al-Quran belum tentu suci.
Nah, sekarang banyak orang menaruh pemahamannya sesuci ayat. Akhirnya kalau beda sama dia, beda sama ayat. Siapa yang beda sama dia, berarti sesat. Nah, ini permasalahannya. Beda sama fikih saya, berarti beda Islamnya sama saya. Nah, ini yang nggak bener. Contoh kasus, ada berapa ustadz gagal faham mengatakan kunut bid'ah, tidak boleh. Ini mau dia mazhabnya apa saja, kunut itu orang sudah tahu. Ada yang mensahihkan hadisnya, ada yang mendhaifkan hadisnya. Kalau kita dhaifkan, selesai, nggak usah kunut. Tapi jangan salahkan, kenapa? Hadis itu dari Nabi. Tetapi kualitas sahih tidak sahih bukan urusan Nabi, itu urusan ahli hadis. Itu pemahaman ahli hadis. Kalau pemahaman ahli hadis bisa benar, bisa salah. Bisa benar, bisa salah. Nah, kalau ada orang nggak kunut, saya biasa kunut misalnya, apakah saya katakan, oh Islam saya beda sama dia? Atau sebaliknya, saya membid'ahkan kunut. Terus ada imam kunut, dalam hati kalau siap subuh tuh kesel, imam ahli bid'ah, imam ahli bid'ah, tangan juga diangkat, merasa paling alim, saya sunnah, imam bid'ah. Hati-hati, itu sholat jamaahnya udah hilang. Jamaah itu ngikutin imam. Ju'ilal imam liyu'tamma bih. Imam dijadikan supaya diikuti. Kalau nggak ngangkat tangan boleh, tapi niatkan mengikuti imam. Kan doa nggak mesti ngikut ngangkat tangan tuh. Contohnya kita kalau Rabbil Fili ngangkat tangan nggak? Nggak kan? Duduk antara dua sujud, angkat tangan nggak? Rabbil Fili ampuni aku ya Allah ampuni. Nggak tangan kok. Doa kunut juga nggak mesti ngangkat tangan. Tapi kalau ngangkat tangan jangan ngerasa lebih alim. Nah, persoalan saya dulu, kalau dulu saya nggak ngangkat tangan, saya merasa lebih alim dari imam, itu Pak, masalah saya dulu. Ya, ahli bid'ah jadi imam. Ada perasaan begitu. Oh, ternyata al-Islam yang melahirkan ilmu fikih luas, sangat luas sekali. Nah ini, jadi kalau saya menaruh pemahaman saya sama dengan al-Islam, maka kalau orang beda faham sama saya, beda Islam. Ini bagian akhir. Al-Islam melahirkan fikih ibadah, itu tadi ya, mazhab itu udah beda-beda. Melahirkan namanya ilmu muamalat. Muamalat nanti ada persoalan baru di negeri kita, bank ya, macam-macam ya, Oppo itu masuk tuh ya, Gojek, GoFood, apalagi, bla bla bla. Kemudian yang terakhir apa? Apa yang terakhir? Tahu nggak? As-siyasah, politik. Jika beda cara sholat bukan beda al-Islam, apalagi beda politik. Ya, Nabi pernah bilang nggak kamu harus coblos 02 atau 01? Ada hadisnya nggak? Ada nggak? Nggak ada kan? Ada nggak? Nggak ada. Ustadz, saya dapat mimpi. Oke, itu mimpi kamu. Saya juga punya mimpi lain. Maka jika dalam bab amal ibadah saja boleh beda, apalagi dalam bab berpolitik. Ini kita sudah diadu-adu, pinter kan tim suksesnya? Ini coba lihat, supaya kita sadar Pak. Pertama yang diadu ulama habaib dengan ulama dan habaib. Ya kan? Pertama diadu, terus. Akhirnya muncullah ulama versi ini, ulama versi ini. Saya baru sadar kemarin Pak. Ya, kita baru sadar kemarin. Kok sekarang yang muncul di MK itu bukan ulama-ulama gitu? Kok cuma orang-orang hukum? Mana ulamanya? Mana jamaahnya? Kalau kopiah mah itu urusan lain ya. Kalau jenggot mah urusan lain. Kemana ulama yang dulu beradu-adu itu? Mana? Terus abis itu yang diadu umat, ya muncullah kemudian itu hebatnya tim sukses. Nggak tahu belajar ke siapa tuh ya tim suksesnya. Kayaknya belajar ke tim suksesnya Donald Trump kali ya. Karena isu yang dipakai di Amerika adalah isu agama dan ras. Isu agama plus ras. Abis itu yang diadu apa lagi? Ulama sama ulama, Habib sama Habib. Habis itu umat sama umat.
Baru deh ya. Ya TNI, waduh kacau. Kemudian baru puncaknya pemilihan umum. Sekarang udah habis pelurunya, sisa peluru paling akhir. Tim hukum. Puncaknya di situ. Kita kalau paham, coba keluar sebentar dari perdebatan politik, kita akan lega. Coba keluar sedikit sebentar saja, kita akan lega, Pak. Kalau kita masih debat di situ, pikiran ini akan tersiksa. Nggak bisa menerima kenyataan. Ya, Bapak Saudara, karena Allah, jika dalam bab ibadah bisa beda, bukan beda Islam, bukan beda agama, apalagi dalam bab muamalat, apalagi dalam bab politik. Ya, Imam Juwaini mengatakan, jika dalam ibadah bisa beda cara, apalagi dalam bab muamalat, apalagi dalam bab politik. Dalam kitab Ghiyasul Umam. Ya, cukup.